Persaingan antara China dan Amerika Serikat memasuki babak baru di Afrika. Baru-baru ini, pemerintah Donald Trump merombak besar-besaran skema bantuan luar negeri ke negara-negara Afrika. Program pembangunan tradisional digantikan dengan kesepakatan bilateral yang lebih sempit dan berorientasi langsung pada kepentingan strategis Washington. Langkah baru Amerika Serikat ini pun dinilai sebagai bagian dari upaya menandingi pengaruh China di sektor-sektor yang dianggap prioritas. Pemerintah Trump mulai menandatangani perjanjian bilateral baru dengan sejumlah negara Afrika setelah membekukan sebagian besar belanja bantuan luar negeri saat duduk kembali di Gedung Putih. Kesepakatan baru ini mengaitkan pendanaan Amerika Serikat dengan komitmen spesifik dari negara mitra seperti akses terhadap mineral kritis, data kesehatan, hingga pengalokasian anggaran nasional sesuai prioritas Washington. Kepala Biro Urusan Afrika di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Nick Checker mengatakan, Washington tidak akan bersaing dengan China dalam hal nilai pendanaan proyek besar seperti jalan raya. Sebaliknya, negeri paman memusatkan perhatian pada sektor yang lebih sempit namun dianggap strategis seperti hak mineral, rantai pasok, dan kerjasama keamanan. Perjanjian baru yang diteken tersebut menggantikan puluhan tahun bantuan yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID yang mendanai berbagai program kesehatan dan kemanusiaan di Afrika. Namun, USAID telah dibubarkan pada tahun pertama Trump kembali menjabat dengan alasan programnya terlalu luas dan tidak selaras dengan tujuan strategis Amerika Serikat. Detail sejumlah kesepakatan menunjukkan bagaimana kepentingan Amerika Serikat kini ditulis secara eksplisit. Dalam perjanjian dengan Kenya, Washington memprioritaskan pengguna penyedia layanan kesehatan berbasis keagamaan. Sementara, dalam kesepakatan baru dengan Nigeria, dukungan Amerika Serikat kini sangat menekankan penyedia layanan kesehatan berbasis agama Kristen. Para aktivis menilai, pergeseran ini lebih mencerminkan prioritas politik dan strategis ketimbang kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, Washington telah menaikkan sebanyak 14 perjanjian dengan negara di Afrika Sub-Sahara. Namun, sebagian besar dokumennya belum dipublikasikan secara penuh, sehingga memicu kekhawatiran dari kelompok bantuan dan organisasi hak asasi manusia terkait transparansi. Penyempitan bantuan Amerika Serikat ini terjadi saat pinjaman China ke Afrika juga menurun tajam. Beijing mulai menjauh dari proyek infrastruktur raksasa di negara ini. Data yang dirilis pekan lalu oleh Universitas Boston menunjukkan total pinjaman luar negeri China turun menjadi 2,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 triliun rupiah pada 2024, hampir setengah dari tahun sebelumnya. Tren itu menandakan pergeseran ke proyek yang lebih kecil dan layak secara komersial. Pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Jeremy Lewin mengatakan, pekan lalu, pemerintah telah menggunakan bantuan yang terarah dan berdampak tinggi untuk melawan pengaruh China dan membangun kemitraan dengan negara-negara yang pro-Amerika seiring bantuan dialihkan ke wilayah dan sektor yang dianggap paling menentukan secara strategis.